Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jumpa kembali di semester 2 ini bersama Ustadzah Arum, Ustadzah Astri, Ustadzah Ninda, dan Ustadzah Rizky. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang tema 6. Kita awali video pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Simak baik-baik videonya ya teman-teman. Teman-teman, apakah ada yang tahu saat ini kita sudah memasuki bulan apa ya? Ya, saat ini kita memasuki bulan Februari. Perhatikan penulisan bulan Februari berikut ini ya. Penulisan Februari menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Februari juga termasuk nama bulan. Lalu, apakah huruf kapital itu ya teman-teman? Huruf kapital adalah huruf besar. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya. Yang pertama, kata di awal kalimat. Contohnya, sapi memakan rumput. Yang kedua, kata pada judul teks. Contohnya, Daud hidup kupu-kupu. Yang ketiga, nama orang. Contohnya, Dedi, Made, dan Komang. Yang keempat, nama bulan dan hari. Contohnya Januari, Februari, Senin, dan Selasa. Teman-teman, siapa yang sudah paham tentang huruf tegak bersambung? Nah, untuk menulis suatu kalimat, kamu dapat menggunakan huruf tegak bersambung. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan yang tadi ya. Perhatikan baik-baik video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang menulis huruf tegak bersambung. Berikut ini adalah contoh teks yang menggunakan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca bersama-sama. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari, kandang ayam itu dibersihkan. Nah, setelah membaca teks tegak bersambung, berikut ini contoh-contoh huruf tegak bersambung. Huruf-huruf A sampai Z yang ditulis dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Untuk menulis huruf tegak bersambung, kita menulisnya di buku halus atau kertas yang sudah bergaris kecil-kecil sebanyak 5 baris atau 3 baris. Cara menulis huruf tegak bersambung yaitu kita menulis di baris yang tengah. Jika ada 5 baris, berarti kita menulisnya di baris ketiga. Jika hanya ada 3 baris, berarti kita menulisnya di baris kedua. Nah, berikut ini Ustadzah contohkan cara menulis huruf tegak bersambung. Disimak ya. Alhamdulillah, materi hari ini sudah tersampaikan. Selamat belajar, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah video tentang
huruf tegak bersambung serta penggunaan huruf kapital pada huruf tegak bersambung. Teman-teman dapat berlatih di rumah ya dengan menggunakan buku halus. Semoga Allah memudahkan. Tidak hanya huruf kapital saja, dalam penulisan sebuah kalimat kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Contohnya, tumbuhan memerlukan makanan. Yang kedua, contohnya yaitu makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Kalimat untuk menanyakan sesuatu disebut kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk mengetahui informasi. Kalimat tanya ditandai dengan tanda tanya di akhir kalimat. Contohnya, siapa yang gemar menanam tanaman? Teman-teman, siapa yang sudah kangen belajar di sekolah? Bertemu dengan ustadz, ustazah, dan juga dengan teman-teman. Nah, saat kalian bersekolah, pastinya sekolah mempunyai aturan ya teman-teman. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Contohnya, yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Dan yang ketiga adalah menyapa ustadz dan ustazah saat berpapasan ya. Nah, ketika kita tidak mematuhi aturan, maka dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Teman-teman, sekolah kita SDIT Taqiyah Rosyida identik dengan tanaman hijaunya. Kalian pasti pernah menjumpai berbagai macam tanaman yang ada di sekolah kita ya. Sebagai warga sekolah, kita harus bertanggung jawab merawat tanaman di sekolah. Tanaman tersebut harus kita rawat. Aturan dalam merawat tanaman antara lain, yang pertama adalah menyiram tanaman secara rutin. Yang kedua, memberi pupuk secara teratur. Yang ketiga, memotong daun yang terkena hama. Dan yang keempat adalah meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Teman-teman, kewajiban kita sebagai manusia adalah menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Kita tidak boleh merusak semua ciptaan Allah. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Teman-teman solih dan solihah, kali ini kita akan belajar tentang satuan baku untuk berat pada muatan pelajaran matematika. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Ada 3 jenis timbangan yang sering digunakan untuk menimbang benda, yaitu timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital yang biasanya teman-teman temui di toko penjual buah. Hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat gram, kilogram, atau hektogram. Teman-teman semua, yuk perhatikan hubungan satuan berat berikut ini. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 hektogram sama dengan 100
gram. Yuk, kita mencoba mengukur berat benda dengan timbangan. Ada contoh ya. Yang pertama, timbangan yang banyak digunakan adalah timbangan kue dan timbangan pasar. Perhatikan contoh berikut ini. Jika menggunakan timbangan kue, hasil pengukurannya dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Teman-teman, coba lihat gambar ini. Nah, labu ini beratnya berapa ya? Iya, beratnya 4 kg ya teman-teman. Jika menggunakan timbangan pasar, hasil pengukurannya dilihat dari anak timbangan yang digunakan saat posisi kedua sisinya seimbang. Nah teman-teman, pada gambar ini berapa ya berat wortelnya? Ya betul, 3 kg. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan tadi di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan tadi dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita dapat menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat yang berbeda-beda. Perhatikan lagi ya teman-teman gambar berikut ini. Di sini ada gambar telur. Telur ini beratnya adalah 2 kg. Mengukur berat telur tersebut dapat menggunakan anak timbangan 2 kg atau 2 anak timbangan yang berukuran 1 kg. Nah teman-teman solih dan solihah, sekarang kita akan belajar muatan pelajaran SPDP. Saat bernyanyi, kita harus memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan tanda garis. Bunyi pendek dapat disimbolkan dengan tanda titik. Perhatikan video berikut ya teman-teman. Saat menonton videonya, teman-teman semua bisa membuka buku pena 2C halaman 96 dan 97 untuk menyimak panjang pendek bunyi. Teman-teman, seru kan? Selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni ini juga memiliki isi dan ruang. Karya seni ini dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Karya seni 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, serta warna, tekstur, atau bentuk permukaan. Contohnya adalah bunga yang terbuat dari plastisin ya, seperti contoh pada gambar berikut. Teman-teman solih dan solihah, jangan lupa untuk menyayangi tumbuhan juga ya. Bisa dengan cara bercocok tanam seperti dalam hadis riwayat Bukhari yang bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim bercocok tanam atau menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman sudah paham ya dengan video pembelajaran tadi? Semoga selalu dimudahkan saat belajar di rumah.
Jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk meminta bantuan kepada ayah, bunda, dan ustazah ya. Kita akhiri video kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.